dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Di setiap waktu, di setiap keadaan, kapanpun juga, saat apapun juga. Dan kita harus selalu sabar dalam mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini perlu kesabaran. Untuk sholat tahajud, untuk puasa sunnah, untuk mengerjakan amal-amal soleh, ini kita perlu kesabaran yang luar biasa. Dan kita betul-betul harus berjuang dan berusaha terus-menerus selalu sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena godaan setan itu luar biasa. Bukan di luar masjid saja, di dalam masjid pun godaan setan ini luar biasa. Jadi kita harus betul-betul berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang palsu, kesenangan yang sementara. Jangan sampai kita tertipu dengan kebahagiaan-kebahagiaan dunia yang semu, yang palsu. Jadi kita harus berjuang betul-betul, berusaha betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kerjakan perintah-perintahnya. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kerjakan perintahnya. Itu adalah tanda bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita sayang kepada Allah dan Rasulnya, kita kerjakan perintahnya, kita jauhi apa yang dilarang. Dan ini perlu kesabaran terus-menerus. Kita harus sabar, menahan emosi, menahan marah. Dalam segala keadaan, kita ini masih dalam ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin diuji, orang kaya juga diuji. Orang kaya dia megang harta, kalau tidak sabar, hartanya bisa digunakan untuk perbuatan keji, untuk kemaksiatan, untuk perbuatan dosa, untuk berbuat zalim. Orang miskin pun juga harus sabar. Jadi setiap manusia, bukan hanya orang miskin yang sabar ini, orang kaya juga harus sabar. Kalau orang kaya tidak sabar, bisa berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak karu-karuan dengan hartanya. Karena apa? Karena harta itu bisa digunakan untuk maksiat, bisa digunakan untuk berbuat keji, bisa digunakan untuk kemungkaran, bisa digunakan untuk kedoliman dan lain-lain. Jadi ini perlu sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama, penting ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Di dalam surat Asy-Syura ayat 43 yang artinya, tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Orang yang sabar dan memaafkan, berbuat baik, digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin." Jadikanlah salat dan sabar. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong untuk kalian semuanya. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang sabar. Jadi sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini masih dalam ujian terus.
Kadang-kadang orang-orang yang beriman ini diuji dengan kelaparan, dengan ketakutan, dengan macam-macam ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Jadi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat kesabaran kita ini dengan menghadapi macam-macam, apalagi ada penyakit, virus, macam-macam. Kadang ada orang yang tidak sabar, tidak kuat, tidak sabar menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau tidak sabar, tambah bingung, tambah gelisah, tambah jadi stres dan lain-lain. Jadi harus sabar, taat kepada Allah harus sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar, berita gembira buat orang-orang yang sabar. Kadang orang dapat mimpi aja bisa takut, dapat mimpi saja bisa grogi, bisa takut dan lain-lain. Jadi kita ini betul-betul la haula wala quwata illa billah. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selalu di setiap keadaan. Jadi mempersiapkan diri betul-betul. Kapan-kapan kalau sudah waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah siap. Jadi harus betul-betul berusaha bertakwa dengan sabar. Sabar mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi orang-orang yang sabar ini akan diberi pahala tanpa batas. Kita harus sabar menghadapi situasi di zaman sekarang ini. Kadang ada orang yang meremehkan, kadang ada orang yang menghina, kadang ada orang yang mencaci. Kita harus sabar, tahan. Serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau menghabisi sekejap, siapapun juga orangnya, apapun juga pangkatnya, apapun juga kedudukannya, kalau dia berbuat perbuatan-perbuatan yang jahat, pasti akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di akhirat, di dunia saja orang yang berbuat perbuatan-perbuatan keji, berbuat zalim, kalau dia belum bertobat dengan benar-benar kepada Allah, perbuatan itu akan berakibat. Tapi kalau dia bertobat betul-betul kepada Allah, insya Allah perbuatan dosa itu tidak ada akibatnya. Jadi supaya kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Kita ini tidak mampu menghadapi siksanya Allah yang pedih. Tidak mampu. Orang-orang yang jatuh, ada yang kakinya patah, ada yang tangannya patah, ada yang tidak jatuh, kakinya sakit, terasa pedih, terasa perih, ada yang tangannya sakit, kena asam urat, digerakkan sulit. Ini semua harus butuh kesabaran, Kadang-kadang tidak kecelakaan, tidak apa, rasanya seperti orang kecelakaan. Mau digerakkan kakinya berat, sulit, terasa cekot-cekot, terasa nyeri, pedih. Ini butuh kesabaran, butuh ketakwaan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini diberi petunjuk oleh Allah. Kamu masih di dunia, kamu tidak sanggup, kamu tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Kamu tidak akan mampu menghadapi siksanya Allah. Siksanya Allah sangat pedih, kita tidak akan mampu. Apalagi siksa kubur, apalagi akhirat, ngeri.
Kalau kita betul-betul tidak mau bertakwa kepada Allah, rugi. Jangankan siksa akhirat, siksa dunia saja tidak mampu. Orang yang badannya kuat, dempal, sehat, jadi apapun dia, walaupun dia punya pangkat jenderal atau apa saja, kalau sudah dikasih sakit oleh Allah, kakinya lumpuh, sudah tidak bisa bergerak. Kalau sudah dibaikin cekot-cekot sudah tidak ada apa-apanya. Manusia ini lemah, ngeri. Kalau kita sombong, hati-hati. Jangan sampai berbuat kesombongan, jangan sampai berbuat keji, jangan sampai berbuat kemungkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita betul-betul tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Siksanya Allah ini sangat pedih. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih, kata Allah. Jangan berani-berani berbuat dosa, jangan berani-berani berbuat maksiat, jangan berani-berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.